terancam 10 tahun penjara atas pidana Undang-Undang ITE. Iya, jadi NM udah bikin laporan sama pengacaranya buat ngelaporin si abu-abu silver. Nah, abu-abu silver, lo siap-siap aja deh. Karena barang bukti rekaman itu sudah disebarluaskan di sosial media dan itu mengganggu reputasinya NM. Jelaslah rekaman itu merugikan sekali buat NM. Dia katanya apa? Itu kan rekaman sebagai bukti ke kepolisian. Ya boleh aja sebagai bukti antara pelapor dan kepolisian aja, nggak perlu ke sosial media. Jadi siap-siap aja nih buat abu-abu silver nih, pakai krim mata nih, biar nggak hitam banget bau matanya. Guys, saya jadi ketagihan banget nih bikin video reaction. Masih seputar Nikita Mirzani yang jadi saksinya di kasusnya Ilsa Zega. Dan lagi-lagi dikomentari oleh mbak-mbak yang katanya sih bukan sentimen ya, katanya. Bukan sentimen sih. Menurut saya ini penting banget ya untuk ditanggapi, apalagi dukungan dari kalian di video-video sebelumnya membuat saya semakin semangat nih untuk bikin konten-konten reaction dan edukatif. Di zaman medsos sekarang ya, informasi berseliweran ya guys, bisa jadi bom waktu kalau nggak dikritisi. Nah, maka dari itu mari kita luruskan logika dan hukum secara bijak. Belakangan ini kita miris melihat situasi persidangan di Indonesia tidak seperti dahulu kala, di mana persidangan itu memiliki marwah sakral karena setiap orang di sana disumpah dan setiap penegak hukum itu disumpah dengan seragamnya yang bermartabat. Lalu kondisi yang tidak bermartabat itu diciptakan oleh penonton atau audiensnya. Ada yang menggunakan piyama, ada yang menggunakan baju asal-asalan yang tidak formal, yang rambutnya ditepol, yang pakai kaos dan tidak senonoh menurut saya. Beda dengan zaman dahulu. Saya sepakat ya, berpakaian di ruang sidang itu memang harus sopan, tapi ya nggak perlu formal-formal juga sih, harus pakai jas atau dasi. Minimal rapi dan tertutup aja sih udah cukup. Tapi penting untuk kita pahami guys, hakim adalah nakoda sidang. Selama hakim tidak merasa terganggu dengan pakaian audiens, ya berarti tidak ada pelanggaran yang dianggap serius. Hakim punya hak penuh untuk menegur dan mengeluarkan siapapun kalau dianggap mengganggu. Jadi bukan netizen yang nentuin marwah itu, tapi hakimnya. Saya berharap di sini pemerintah bisa menertibkan audiens atau tamu di persidangan. Nah, ini nih yang paling lucu nih. Minta pemerintah menertibkan persidangan. Inilah contoh nyata miskonsepsi hukum di Indonesia, guys. Perlu kita pahami ya bahwa negara kita itu menganut sistem pemerintahan trias politika. Di situ ada eksekutif, isinya pemerintah yaitu presiden, menteri, kemudian legislatif, DPR, yudikatif, lembaga peradilan, misalnya MA, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Nah, sidang ini adalah ranah yudikatif, bukan ranah pemerintahan atau eksekutif. Presiden apalagi menteri yang nggak punya hak masuk dan menertibkan persidangan guys. Bayangin aja ya kalau presiden tiba-tiba ngatur jalannya persidangan, Indonesia bisa kacau. Sekali lagi ya, hakim adalah pemimpin sidang, bukan pemerintah. Lalu ada poin penting di sana, seorang saksi yang dia juga sedang ditahan menjawab petugas hukum itu nggak mau kayak main-mainan, dan yang lain bersorak-sorak seperti bahagia terhadap tidak bermoralnya manusia-manusia di acara tersebut gitu. Ngebahas ini tujuannya untuk memperbaiki citra dan marwah serta harga diri dari kesakralan sebuah persidangan hukum, bukan sentimen sih ini. Oke, ini bagian paling absurd tapi menarik. Pertama, persidangan itu adalah proses hukum, bukan manusia. Jadi persidangan itu memang tidak punya harga diri. Harga diri itu milik individu, bukan sistem. Lalu soal kesakralan, ya sidang memang forum serius ya guys, tapi tidak berarti tertawa dan tepuk tangan langsung dianggap tidak bermoral. Kalau memang mengganggu, lagi-lagi lah ya. Itu hakim yang punya hak untuk mengingatkan atau menghentikan jalannya persidangan. Moral itu relatif guys. Kalau kamu sudah punya konflik pribadi terhadap seseorang, pasti kamu merasa apapun yang dia lakukan itu ya tidak bermoral. Tapi hukum tidak boleh berdiri atas dasar rasa benci pribadi. Hukum bicara bukti dan prosedur, bukan perasaan. Jadi pesan moral kali ini di era media sosial, era digital seperti saat ini, banyak orang yang bermodus edukasi, tapi ternyata nggak paham substansi yang dibahas. Kita sebagai netizen harus cerdas dan kritis ya guys. Jangan telan mentah-mentah, jangan asal percaya. AI ada, Google ada, bahkan ucapan saya pun tetap harus kalian validasi ulang. Karena yang bicara manusia guys, dan manusia itu bisa salah, termasuk saya. Tapi kalau kita diam melihat kesalahan logika terus menyebar, ya lama-lama publik bisa tersesat logikanya. Ya, kalau dia tidak tuntut aku, ya kalau dia tidak lapor aku. Kok kasus dugaan persekusinya Sheila Shauqiah terhadap Doktip ini adem-adem aja ya? Nggak ada update yang signifikan gitu loh. Padahal ya guys, jujur ya, menurut gua ini kasus nggak rumit-rumit banget, nggak butuh analisa hukum yang jelimet gitu loh. Buktinya jelas, ada video viral, ada saksi mata, bahkan ada pengakuan tidak langsung dari pihak terlapor. Nah, belum lagi kalau pihak penyidik mau menambahkan saksi ahli, ya tinggal diproses ya kan. Minimal ya kalau memang nggak terbukti, ada pengumuman ini kasus nggak bisa diteruskan. Jadi kan netizen juga nggak bertanya-tanya.
Coba kita bandingkan sama kasusnya Nikita Mirzani. Dugaan pemerasan dengan alat bukti transkrip elektronik. Menurut gua guys, ini jauh lebih kompleks. Karena harus dibuktikan konteks, autentikasi, dan alur komunikasinya. Tapi toh proses hukumnya lebih terasa geraknya kan? Ya memang sih ya, nggak baik kalau kita suka ngebanding-bandingkan penanganan perkara. Tapi masa iya sih kita harus tetap nutup mata ya kan? Ini kayak kebetulan yang terlalu kebetulan. Ini kasus kayaknya jalan di tempat deh. Padahal semua bahan udah ada di meja. Apa jangan-jangan? Sudahlah. Netizen cerdas ya, pasti bisa menilai sendiri. Kalian sendiri gimana guys? Merasa aneh gak sih? Kalian nggak tahu mental gue habis-habisan diobrak-abrik. Gue mental gue ini apa segala macam. Gak bisa kayak gitu. Kalau misalnya nggak mau dihujat, nggak usah pakai sosial media. Udah, that's it, simple. Hidup itu dibawa simple. Gue bilang sama kalian di sini ya, ini mumpung lagi sepi nih, gitu. Iya kan? Hidup itu simple. Gue nggak nyindir siapa-siapa. Ini buat semuanya. Mau influencer kayak, mau orang yang bervokal kayak, mau ini apa segala macam kayak gitu. Ya, kalau nggak mau disindir, kalau nggak mau dihujat-hujatan secara mental, nggak usah main sosial media. Bawa hidup itu simpel, nggak usah jadi artis, nggak usah jadi selebgram, nggak usah jadi influencer. That's it, sesimpel itu hidup itu. Nggak perlu begitu, gitu loh. Ya, jadi ya udah simpel aja, nggak usah minta belas kasihan gitu. Harusnya mental lah. Kalian pikir gue nggak dihujat habis-habisan? Wah, nama gue di tag habis-habisan, tapi gue terima resikonya. Karena sebelum gue melakukan sesuatu di VT-VT gue, di tok-tok gue, sebelum gue melakukan sesuatu di tok-tok gue, yaitu banyak ya skincare overclaim dan lain sebagainya, gue udah mikir panjang, gue bakalan dihujat karena ada yang namanya pro dan kontra gitu. Tapi gue nggak terlalu overthinking, gue nggak terlalu memikirkan hujatan itu. Itulah resikonya, berbisnis aja ada resikonya, apalagi hal-hal yang kayak ginian gitu. Jadi yang gue tanggapin tuh apa? Oh ya udah, ngapain gue harus mikirin orang yang menghujat gue? Karena yang hujat gue ini pun profilnya nggak kelihatan gitu. Dia hanya menghujat melalui akun yang kita tidak tahu itu akun asli atau enggak gitu loh. Jadi udah stop gitu, nggak usah belas kasihan. Makanya gitu. Terus satu lagi ya, nih buat kalian yang bilangin, buat kalian semuanya, gue nggak tahu kalian mendengar apa enggak. Kalian bilang gue pansos. Kalau gue pansos, ingat ya, banyak kejadian-kejadian sebelumnya yang artis kontroversial. Kalau misal gue pansos, gue bisa aja nimbrung. Tapi ini enggak ya. Ini gue cuma nimbrung pada saat masalah skincare overclaim dan Nikita Mirzani juga doktif. Udah ya. Karena menurut gue ini adalah kebenaran yang harus diungkapkan. Udah. Ya, kalau gue pansos, jangan bilang nggak pansos nggak dapat makan. Gue nggak ada open endorse, gue nggak ada buka endorse, gue nggak ada terima endorse, gue nggak ada berjualan, gue nggak ada ini dan lain sebagainya. No way. Ya, nggak ada sayang. Gue bilang sama kalian itu VT gue ada yang paling atas ya. Kenapa gue sevokal itu? Karena gue pernah menjadi korban skincare overclaim. Itu alasannya. Kalian harus lihat di VT gue ya. Kenapa gue sevokal itu? Karena gue pernah menjadi korban skincare overclaim. Sakit rasanya, sakit. Ya, itu alasan gue. Udah, jadi stop kalian untuk bilang si Val pansos, si ini apa segala macam gitu. Gak butuh gue pansos-pansos sama hal-hal yang melebih-lebihkan gitu. Tapi kalau ini gue menyuarain, harus kalian bedain. Orang tuh kalau pansos masalah artis nimbrung. Aduh, kalau zaman sekarang mah di Konoha Indonesia Raya Merdeka ini ya, nih gue kasih tahu sama kalian, pansos mah gampang banget. Kalian tinggal nari-nari di pinggir jalan, direkamin, di videoin, udah terkenal. Bener nggak? Gue tanya sama kalian, gitu loh, terkenal. Nari-nari pakai bikinian doang gitu, di mana tuh contohnya di Ancol, udah terkenal. Gampang pansos di Indonesia Raya Merdeka ini. Gitu, gampang banget gitu, banyak hal gitu loh. Gue cantik, gue ini, gue apa segala macam gitu ya, ngasih pede dulu nih ya kan. Gue tinggal nari-nari dulu di lapangan Ancol gitu atau di mana gitu kan, udah gue suruh orang-orang untuk ngerekam gue, udah gue viral. Segampang banget kalau pansos di Indonesia Raya Merdeka ini gitu loh. Jadi ya udah gitu, gak usah melulu bilang ini ono, gak bisa kayak gitu. Beneran
ya. Gak bisa. Intinya apa yang gue sampaikan di live gue ini, kalau udah berani menyuarain, berani masuk ke terjun sosial media, berani untuk speak up, berani untuk berbicara, harus siap untuk dihujat. Udah itu aja ya. Harus siap, jangan minta belas kasihan. Aku mental aku kena ini, aku mental aku kena ono, aku ini ono. Kalau mental lu kena, lu berhenti main sosial media. That's it. Sesimpel itu hidup. Udah. Iya kan? Gue gak pernah hina fisik orang. Siapa yang gue hina fisik orang? Gue tanya sama kalian. Ada gak VT gue yang menghina fisik orang? Coba gue tanya sama kalian. Dimana gue menghina fisik orang? Ada gak? Sedangkan gue ketemu sama si manusia silver aja, gue gak ada bilang dia kayak gini-gini apa. Gue cuma bilang, lu kenapa tidak seputih itu? Gitu loh. Gue gak ada menghina fisik orang ya sayang ya. Kalian bisa lihat di VT-VT gue yang mana VT gue menghina fisik orang. Tidak ada. Ya, karena gue sangat menjaga tutur kata mulut gue ini gitu. Yang mana boleh kasih tahu ke gue, kasih tahu silahkan gitu. Jadi ya udah gitu loh. Rena. Kafal cantik banget, thank you Fitriana Selena. Jadi seperti yang gue bilang tadi ya, back to topic ya. Berani terjun, berani menyuarakan, berani kena hujatan. Udah itu aja. Ya. Harus siap gitu loh, harus siap. Gue mau dikatain apa juga gue telan, nggak peduli gue, gitu loh. Kak Val sepertinya orang cerdas banget ini. Kalian aja yang menilai sendiri ya guys ya. Lisa Aroma tuh. Iya, jadi nggak usah bilang gue menghina fisik orang ya. Gue nggak pernah menghina fisik orang. Kalian boleh visit ke VT gue, sama sekali nggak pernah ada. Gue hanya menyuarakan apa yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, bahwasan si manusia silver abu-abu itu tidaklah putih seperti yang kalian lihat selama ini. Apakah itu suatu bentukan menghina fisik orang? Aku tanya sama kalian, apakah itu adalah bentukan menghina fisik? Tidak gitu. Itu adalah fakta. Ya. Ya udah gitu. Itu aja, sesimpel itu. Gue kan udah bilang sama kalian, after persidangan sini kita Mirzani, gue stop, ya, gue stop gitu. Naik, tunggu aja, sabar, kan semuanya harus ada kesabaran. Gak bisa dalam 2 minggu orang bisa langsung dipenjerong. Ini kasus teraneh yang gue baru lihat. Kenapa gak sekalian koruptor aja yang dipenjerong? Banyak kok koruptor di Indonesia Raya Merdeka ini. Kenapa gak ditangkepin tikus-tikus itu? Kalau cuma 2 minggu doang. Tangkepin lah 2 minggu. Kan banyak koruptor di Indonesia Raya Merdeka ini. Banyak yang sembunyi. Gitu loh. Tangkepin lah 2 minggu. Langsung penjerong kan lah. Lucu. Gue no comment tentang YOLO ya. Tugas gue di sini cuman menyuarakan skincare overclaim. Yang lain-lain gue no comment. Gitu. Kak, caranya putihin gigi apa? Kalau mau instan putihin gigi itu udah paling bener apa? Thinner gigi tuh udah paling bener. Itu baru instan, itu baru 2 jam terlihat, 6 jam terlihat. Itu instan.
gitu. Kalau mau instan thinner gigi itu udah paling instan. Kalian tinggal pilih mau seputih apa. Mau seputih ini kah? Langsung instan putih. Mana ada 1 kali 24 jam gigi bisa putih. Ya udah, kalian nilai aja sendiri. Itu koruptor banyak kok, tikus-tikus itu banyak kok gitu. Tikus-tikus itu banyak gitu ya. Kenapa nggak ditangkepin aja tikus-tikusnya? Itu 2 minggu tangkepin lah. Hai Banyuwangi. Ya gimana, dia kan sebutannya manusia silver. Orang-orang pada manggil manusia silver, terus gue harus manggil dia apa? Karena kan di Indonesia Raya Merdeka ini kalau nyebut nama dikit-dikit LP, dikit-dikit LPA. Padahal yang disampaikan itu benar. Kenyataannya bahwasan dia tidak putih sesuai dengan dia live penjualannya selama ini gitu ya kan. Tapi ya apalah daya gitu kan. Indonesia sebut nama langsung di LP kan, ya kan? Padahal gue masyarakat netizen berhak bersuara, tapi sebut nama aja udah langsung cekerukuk langsung LP, cekerukuk langsung LP. Iya, si kocak memang, lucu gue kadang-kadang. Lain kali gue akan manggil dia 5 digit, udah itu udah paling jelas. Ya, kalau dia nggak mau dipanggil manusia silver, gue panggil dia 5 digit. Ya, kan emang benar. Gue tanya sama kalian, ya, kita udah ngomong benar nih, udah kita ngomong benar, tapi kita sebut namanya dia, gitu ya kan? Kita sebut namanya dia gitu, tapi kita sebut namanya itu padahal kita benar, gitu. Tapi apa coba? LP-in lagi, benar nggak? Gue tanya nih sama kalian, gitu loh. Gue mana tahu badannya kenapa kurus itu, mungkin dia cacingan makanya kurus. Lain kali gue panggil dia 5 digit. Kalau dia nggak mau dipanggil manusia silver, ya udah 5 digit aja, selesai kan gitu. Ya kan orang kalau cacingan badannya kurus. Siapa kak manusia silver itu? 5 digit. Si 5 digit udah kurang jelas lagi 5 digitnya. Eta. Siang Kak Val, apa kabar? Gue no comment. Gue udah berapa kali bilang ke kalian, gue no comment. Karena gue bukan itu masalah, bukan melulu yang harus gue ikut-ikutin masalah-masalah itu gitu loh. Gitu. Bagi gue di sini adalah ya gue cuma menyuarakan skincare overclaim aja, dan juga Nikmir sama Doktif. Udah itu aja. Yang lain-lain itu gue nggak perlu, nggak gue no comment ya gitu. Udah, coba kalian kalau misalnya gue asik menyuarakan mereka, itulah yang namanya pansos gitu. Mendingan gue no comment aja gitu kan. Gue ngelihat ngikutin aja enggak gitu. Gue cuma ngikutin skincare overclaim ini, yang dimana yang diperjualbebaskan kayak Spatidiana Salmon, yang jelas-jelas itu hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis, tapi itu bisa diperjualbebaskan. Kalau untuk minta maaf doang nggak cukup lah, nggak bisa lah, gampang banget. Itu namanya udah kriminalitas lah kalau misalnya kayak gitu. Begitu guys, gitu ya udah ya. Gue mau apa namanya?